Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, terutama Bapak Ibu yang diamanahkan ya sebagai editor dari sebuah jurnal ya di kampusnya atau di organisasi yang Bapak Ibu ikuti. Dan insya Allah kami akan membuatkan series tips-tips yang bisa Bapak Ibu jadikan alternatif ya untuk mengusahakan di dua nomor pertama yang akan Bapak Ibu jadikan rujukan ya, bukan rujukan tapi itu yang akan diajukan untuk akreditasi pertama jurnalnya itu supaya bisa skornya itu maksimal ya. Tapi di kali ini kita tidak membahas tentang rubriknya, tapi lebih ke langsung praktek ke artikelnya. Insya Allah nanti kita akan ngomongin tentang rubriknya juga. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya sebagai chief editor dari jurnal yang bernama Borobudur Educational Review, ini dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Ini kami alhamdulillah ketika dua terbitan dua volume ya, karena memang untuk akreditasi pertama itu dibutuhkan dua volume, itu terdiri dari empat nomor ya. Itu kami alhamdulillah langsung ke Sinta 4 ya. Jadi dapat akreditasinya langsung Sinta 4. Nah, jadi mungkin ini bagi sebagian orang bukan prestasi yang gimana-gimana ya, tapi saya pikir untuk mencapai titik ini itu sebuah pencapaian yang cukup baik ya bagi Bapak Ibu yang sedang berusaha ya untuk mengembangkan jurnal yang Bapak Ibu kelola. Karena Sinta 4 ini bisa dibilang secara posisi di akademik itu sangat kuat ya karena bisa digunakan untuk istilahnya itu berbagai hal itu bisa digunakan di sini. Misalnya contoh ketika syarat untuk apa namanya syarat untuk kenaikan jabatan fungsional untuk Bapak Ibu dosen, untuk syarat untuk ujian atau lulus dari sebuah universitas. Artinya di level ini itu sudah diakui bahwa derajat apa namanya tingkat kepercayaan terkait artikel yang terbit di situ sudah dinyatakan layak untuk dijadikan rujukan. Artinya, Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal itu punya tanggung jawab yang besar banget kalau seandainya Bapak Ibu benar-benar bisa mencapai di Sinta 4 di ketika akreditasi di pertama ya, artinya dua volume pertama. Nah, jadi tanggung jawab ini harus dibarengi dengan kesadaran penuh ya dan tanggung jawab penuh juga itu secara proses maupun secara substansi artikelnya itu harus benar dan harus sesuai. Karena itu tadi, ini merupakan rujukan yang tidak boleh main-main ya. Apalagi Bapak Ibu semua kemungkinan nanti sudah bisa menggunakan APC ketika penerbitan artikelnya. Mudah-mudahan kita sama-sama tidak berharap bahwa APC itu kita lihat sebagai sebuah apa ruang untuk kita mendapatkan penghasilan atau apa ya tidak ya, tapi itu sebagai apa namanya penghargaan terhadap prosesnya dan Bapak Ibu bisa menganggap itu sebagai satu hal yang harus dipertanggungjawabkan secara benar ya. Nah, baik sekarang ke tips-tips awal yang Bapak Ibu yang bisa dilakukan ini terutama Bapak Ibu yang sebagai shift editor ya. Nah, jadi yang pertama kita main ke sini aja dulu ke editorial timnya. Nah, ini sebenarnya kan kalau dari segi rubrik itu kita bisa lihat ya bahwa editorial timnya Bapak Ibu itu memang nanti akan ada poin-poinnya. Jika misalnya contoh jika dia terdiri dari afiliasi yang sama, itu nanti skornya akan lebih rendah daripada kalau misalnya dia terdiri dari afiliasi yang bermacam-macam. Nah, itu makanya kami di sini, walaupun kami dari Universitas Muhammadiyah Magelang, itu hanya tiga dosen ya yang sebagai editor di sini. Saya, Bu Puji ini sama Pak Arif Suryawan. Nah, yang lain itu dari luar. Nah, kalau bisa Bapak Ibu semua ya, pastikan
editor yang Bapak Ibu tunjuk itu memang memiliki kepakaran yang berbeda-beda walaupun skopnya sama. Nah, misalnya kami di sini tentang pendidikan ya, tapi lebih spesifik itu tentang elementary school education, ya di primary educationnya, tentang ke-SD-an lah kurang lebih kayak gitu. Walaupun tentang pendidikan yang lebih luas itu kami juga mempertimbangkan untuk kami publish di sini. Nah, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu sudah bisa memetakan ya. Jadi misalnya contoh misalnya kami di sini punya Bu Puji. Bu Puji ini dia kepakarannya itu memang diarahnya itu ke lebih ke pendidikan kewarganegaraan misalnya. Terus Ibu Atika dia lebih kepakarannya itu tentang matematika misalnya di elementary school ya. Terus Ibu Nur Wahidah misalnya dia kepakarannya itu di hal-hal tertentu yang lain gitu. Jadi artinya Bapak Ibu punya orang-orang yang Bapak Ibu itu punya proyeksi nanti kalau seandainya artikel itu masuk dan substansinya itu arahnya ke hal tertentu. Nah, hal tertentunya itu Bapak Ibu sudah punya orang yang bisa Bapak Ibu percayakan untuk eh, apa namanya untuk diamanahkan ya untuk mengelola artikel tersebut, untuk mengawal artikel tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kan secara substansinya ya, artinya Bapak Ibu punya pengetahuan lah terkait kepakaran orang-orang tersebut. Nah, tapi harus juga ditunjukkan dengan karya, kalau bisa ya. Karena ini akan seperti ini misalnya kan ada Google, Sinta dan sebagainya ini, usahakan kalau bisa itu yang sudah memiliki publikasi nasional maupun internasional. Nah, itu akan semakin meyakinkan ya bahwa editor tersebut itu memang pakar gitu, kepakarannya itu ada di situ gitu. Nah, akan jauh lebih bagus, skornya itu akan lebih tinggi itu kalau seandainya Bapak Ibu melibatkan editor dari yang afiliasinya itu luar negeri, afiliasi internasional. Tapi ini sekali lagi saya konteksnya bercerita ya untuk Bapak Ibu sebagai editor awal-awal, artinya yang baru saja diamanahkan dan akan baru aja mempersiapkan ya untuk dua volume ke depan itu apa yang perlu dipersiapkan untuk kita akreditasi gitu, pengajuan akreditasi ya. Nah, jadi tidak terlalu muluk-muluk yang saya sampaikan. Nah, jadi kalau bisa di awal itu kalau ada yang afiliasinya luar negeri itu akan semakin bagus ya. Misalnya eh, tidak mesti orang luar negeri ya, tapi misalnya dia itu bekerja atau dia ngajar di kampus luar negeri, itu bisa. Itu nanti dia akan tercatat sebagai afiliasi internasional. Syukur kalau misalnya memang dia punya nama yang cukup besar ya, dan itu berasal eh, dari luar negeri gitu. Nah, itu tips pertama terkait editor. Terkait jumlah ini sebenarnya tidak ada ini ya tidak ada batasan setahu saya. Jadi kalau menurut saya basis dari penentuan editor yang Bapak Ibu eh, taruh ya di sini itu apa namanya ajak kerjasama itu adalah yang pertama yang memang berdasarkan kepakaran itu tadi. Yang kedua komitmen ya karena kita sebagai pengelola jurnal ini kadang passionnya itu kadang tidak 100% di sini gitu. Tapi kalau untuk yang memang passionnya di sini ini tidak ada bayarannya pun tidak masalah ya. Tapi saya kurang tahu kalau misalnya di kampus lain. Kalau di kampus kami itu memang ada insentifnya, tapi tidak begitu besar gitu. Jadi pure yang terjun ya di bidang jurnal ini atau ya di publikasi jurnal ini itu memang orang-orang yang punya keminatan ya atau bahasa bahasa resminya itu yang memang pengen ikut terjun gitu di pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu yang punya yang ditentukan sebagai editornya itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas pertama dan yang kedua mau komit ya. Komitmen artinya itu memang ketika diberikan amanah itu komit untuk melanjutkan atau menindaklanjuti si artikel tersebut. Begitu. Ini tips pertama tentang
apa namanya editor ya. Nanti mungkin akan saya bagi beberapa part ya untuk si videonya sendiri biar tidak terlalu panjang.